Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi adik-adik di ibadah online tanggal 24 April 2022. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk ambil sikap doa yang baik. Nah, adik-adik yuk, sebelum kita ambil sikap doa, Kak Novi mau kasih aba-aba dulu ya. Nah, adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, lalu katakan gini, let's pray. Sekali lagi adik-adik, let's pray. Nah, yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk berkumpul bersama-sama, untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan Kau bantu kami, Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami satu persatu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siapa yang siap dengar panggilan Tuhan? Saya. Nanti kalau kakak bilang ku jawab, semuanya jawab ya, oke? Oke. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Adik-adik masih semangat semua ya? Ayo kita mau sama-sama ikut Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil mulia. namaku Tuhan. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, Ini hidupku ku Tuhan. serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan Kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh jadi lagi yang terbaik untuk Tuhan. hidupku. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku Kau panggil namaku Tuhan. istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita bilang, Inilah ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini Pakailah hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Kita sama-sama angkat tangan Biar kita. Sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ini hidupku
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, mari adik-adik boleh duduk yang rapi, ambil sikap doa yang baik. Lalu kalau adik-adik bawa mainan, gadget, atau makanan, minuman, boleh diletakkan terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama ambil sikap doa, boleh lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami juga memiliki sikap yang baik, dan biarkan firman yang akan disampaikan nanti dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita merayakan apa yo? Siapa yang tahu boleh langsung jawab adik-adik. Iya benar, minggu lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari apa adik-adik? Ya, benar adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, adik-adik masih ingat kan minggu lalu kita merayakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita, lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit adik-adik, kalau adik-adik baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu masih sering loh adik-adik menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, yuk kita masuk ke dalam firman hari ini. Kak Novi mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Adik-adik boleh siapkan Alkitab. Kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, adik-adik boleh buka nih di kitab Matius. Adik-adik boleh buka di kitab Matius pasal ke-28. Pasal itu yang huruf besar ya adik-adik. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama atau kakaknya adik-adik kalau adik-adik merasa kesulitan. Kita buka di kitab Matius. Kitab Matius pasal 28. Mulai ayat yang ke-16. Matius pasal 28 ayat 16. Kak Novi baca ya adik-adik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. Nah, ayat ke-19 ini Kak Novi kasih bocoran adik-adik. Jadi, kalau kita sudah baca di ayat-ayat sebelumnya di mana Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid. Nah, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus kembali menemui para murid. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus itu memiliki pesan, memiliki amanat atau memiliki perintah kepada para murid-murid itu adik-adik. Nah, perintahnya itu sering kita dengar atau kita sebut dengan amanat agung. Adik-adik pasti pernah dengar ya. Isinya amanat agung itu apa sih? Amanat agung ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Nah, kita baca ya adik-adik di ayat yang ke-19. Isinya apa sih amanat agung itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, dari ayat ini misi dari Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus itu adalah supaya para murid
Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu nggak hanya menerima keselamatan untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus mau bahwa seluruh dunia, orang-orang yang ada di dunia ini juga bisa menerima keselamatan. Nah, itu adalah tugas kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adik-adik. Nah, lalu gimana Kak caranya Kak supaya kita bisa menjadikan orang-orang lain sesama kita juga bisa percaya kepada Tuhan? Nah, caranya gampang adik-adik. Adik-adik yang pertama nih caranya adik-adik harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, adik-adik bisa merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa menjadi saksi buat orang lain. Nah, saat kita menjadi saksi buat orang lain adik-adik, kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memampukan kita. Jadi kita nggak perlu takut adik-adik. Nah, lalu cara yang kedua apa tuh Kak? Nah, kita saat menjadi saksi nih adik-adik buat orang lain, kita bisa mengajak orang lain untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Caranya gimana? Nih adik-adik, Kak Novi kasih gambar nih. Kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, kita bisa mengajak teman-teman kita ke gereja bersama-sama. Lalu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah pernah kita pelajari dari Alkitab. Nah, lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Nah, kita bisa adik-adik mendoakan orang-orang atau sesama kita. Nah, kita bisa mendoakan mereka saat mereka mengalami kesulitan, saat mereka mengalami kesusahan. Nah, lalu yang ketiga, ini melalui action adik-adik, melalui tindakan. Kita bisa action menolong mereka saat teman atau orang lain merasa kesulitan. Misalnya nih adik-adik, ada teman kalian yang jatuh atau ada teman kalian yang sakit, kalian juga bisa menjenguk mereka adik-adik. Jadi, kalian bisa melakukan perbuatan yaitu menolong teman kalian. Nah, lalu selanjutnya apa sih adik-adik yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang tersebut atau teman-teman kita selain kita membantu mereka atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, lalu kita berdoa buat mereka, dan kita juga menolong mereka dalam tindakan sehari-hari. Kita juga bisa adik-adik, dalam setiap tindakan kita itu mencerminkan karakter Kristus. Nah, apa sih Kak maksudnya mencerminkan karakter Kristus? Yang pertama contohnya, kita jangan marah-marah. Tuhan Yesus itu pemarah nggak kira-kira adik-adik? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus itu sabar. Nah, makanya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita juga nggak boleh marah-marah adik-adik. Lalu, apakah Tuhan Yesus itu suka berbohong? Enggak adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu jujur. Nah, Tuhan Yesus nggak suka berbohong. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan karakter Kristus. Kita juga tidak boleh suka berbohong adik-adik. Lalu kalau misalnya kita disuruh papa mama mengerjakan sesuatu, nah kita harus nurut. Tidak boleh marah, tidak boleh memberontak. Karena apa adik-adik? Nah, itu kan salah satu perintah Tuhan untuk menghormati papa dan mama kita. Nah, dan yang tidak boleh kita lupa yaitu kita pada saat menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita juga ingin supaya teman-teman kita tahu, orang-orang di sekitar kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus ingin adik-adik supaya seluruh dunia ini tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, sehingga Tuhan Yesus rela adik-adik untuk mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita, sehingga nanti adik-adik saatnya nanti kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik, misi, perintah, amanat dari Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi saksi buat Tuhan dan menjadikan semua orang yang ada di dunia ini menjadi muridnya Tuhan Yesus.
yaitu supaya orang-orang yang ada di dunia ini juga bisa menerima keselamatan seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Pasti seneng kan adik-adik? Nanti nih adik-adik, kalau misalnya kita ke gereja nggak cuma datang sendiri aja, tapi kita juga bisa ketemu dengan teman-teman dekat kita. Bayangkan nih adik-adik, kalau cuma adik-adik aja yang percaya, cuma satu orang aja yang percaya, teman-teman kalian nggak ada yang ikut ke gereja atau keluarga kalian nggak ikut ke gereja, pasti kan adik-adik merasa sedih, ke gerejanya cuma sendirian aja. Nah, makanya adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kabar keselamatan itu bisa diceritakan kepada seluruh orang yang ada di dunia ini, supaya semua orang juga menerima sukacita adik-adik dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, gitu adik-adik. Oh ya, Kak Novi mau kasih ayat hafalan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya lagi ya. Adik-adik boleh buka di Kitab Markus pasal 16. Nah, Markus itu setelah Matius ya adik-adik. Di Kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yuk adik-adik, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk melakukan special mission pada hari ini. Nah, misi kita apa? Misi kita menjadi saksi buat Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Bisa untuk ke papa mama atau orang-orang terdekat kita. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah melakukan special mission, adik-adik jangan lupa nanti cerita juga ya ke kakak-kakak guru, atau juga bisa cerita ke Kak Novi nanti. Nah, yuk adik-adik, Kak Novi mau ajak adik-adik semua katakan seperti ini. Aku mau jadi saksi buat orang-orang di sekitarku. Yuk adik-adik sama-sama katakan, aku mau menjadi saksi buat orang-orang di sekitarku. Nah adik-adik, kalau gitu sampai di sini dulu ya adik-adik firman Kak Novi hari ini. Nah semoga adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, dan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik juga bisa menerima keselamatan bersama-sama dengan adik-adik. Gitu sampai jumpa adik-adik di firman-firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang apa? Amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita punya misi nih dari Tuhan Yesus, jadi berkat buat teman-teman, buat papa mama, dan buat orang semuanya supaya bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang Kak Rahel mau ajak adik-adik, kita mau buat amplop sama-sama supaya kita bisa bagi pesan-pesan yang bisa memberkati teman-teman kita semua. Oke? Yuk kita buat. Oke, sekarang kita mulai ya buat origami amplop. Sebelum kita lipat, kita mau tulis dulu pesan buat orang yang akan kita kasih. Nah, Kak Rahel mau kasih bakpao nih buat temannya Kak Rahel. Kak Rahel tulis dulu ya. Temannya Kak Rahel namanya Ruth. Dear Ruth, Happy Sunday. God bless you.
Boleh? Saya mau gambar kasih hati. Nah, setelah ditulis, sekarang kita mulai lipat ya. Pertama, kita mau lipat supaya kertasnya terlihat garis horizontal dan garis vertikal. Yuk kita temukan ujung kanan dan ujung kiri. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kita buka lagi. Lalu ujung atas dan ujung bawah juga kita temukan. Nanti akan terlihat garis lipatan seperti ini ya. Setelah itu kita mau lipat ujung atas, kanan dan kiri sampai bertemu garis lipat di tengah. Yang kanan, lalu yang kiri. Seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita mau lipat lagi. Ini ya, sayap kanan dan sayap kiri tepat di garis lipat yang vertikal. Ini sekarang yang sayap kiri. Oke, lalu kita mau lipat bagian bawah ke arah atas, tepat di garis lipat yang horizontal tadi ya, yang ada bekasnya. Kita lipat ke atas seperti ini. Lalu di sini adik-adik bisa lihat kan, ada sisi sisa. Kita mau lipat tepat di sisanya. Jadi supaya bisa dilipat ke dalam, kita lipat seperti ini adik-adik. Lipat keluar dulu. Setelah kita dapat garis lipatan, kita lipat ke dalam. Ini ya. Setelah itu kertas lipat yang tadi sudah kita lipat ke dalam kita selipkan. Seperti ini. Nah, sisa yang atas nih kita lipat sebagai pengunci amplopnya. Tada, sudah jadi. Nah, sebelum kakak kasih ke temannya Kak Rahel mau tulisin lagi nih yang bagian depan, biar so sweet. Warna apa ya? Warna orange ya.
Oke, amplop Kak Rahel dan bakponya sudah siap Kak Rahel kasih ke teman Kak Rahel. Yeay, sekarang Kak Rahel sudah jadi kan amplopnya, sudah Kak Rahel tulisin kata-kata buat kasih ke temennya Kak Rahel. Sekalian Kak Rahel juga mau kasih bakpao nih buat temennya Kak Rahel. Seru kan? Kalian juga bisa ya bawa permen, coklat, susu, terus dikasih sama amplop ini buat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga merasakan kebaikannya Tuhan Yesus melalui kalian. Oke? Terus kalian juga bisa tag di Instagram Bethany Kids Ministries. Oke adik-adik, yuk kita sebarkan kebaikan Tuhan Yesus ke semua teman-teman kita. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik ibadah kalian hari ini? Pasti adik-adik semua bisa mengikuti ibadah dengan baik kan? Nah, tapi pada hari ini kita mau berpisah dulu nih adik-adik. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, Kak Novi mau ajak adik-adik kembali untuk berdoa adik-adik. Yuk adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu, melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak yang bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau Tuhan kembali menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarkan Tuhan Kau berkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang akan kami lakukan, biarkan semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.